MGA. Bab 426 kembali ke sekolah Dewa Api. Chu Feng. Kakek saya juga mengatakan kepada saya bahwa bahkan jika itu adalah wilayah Laut Timur yang tanpa batas dan tanpa batas, itu bukan akhir dari dunia ini. Alasan mengapa disebut wilayah Laut Timur adalah karena di dunia ini, selain wilayah Laut Timur, ada juga wilayah Laut Barat, wilayah Laut Utara, dan wilayah Laut Selatan. Petik 2. Di tengah-tengah 4 wilayah laut besar, ada tanah misterius. Tempat itu adalah pusat dunia ini. Ini adalah surga bagi para pembudidaya. Tempat semua orang jenius rindu berada. Petik 2. Di tanah misterius itu, kakekku berkata bahwa tubuh surgawi bahkan tidak terlalu langka karena dunia itu adalah tempat semua jenius berkumpul. Disinilah pemenang benar dan yang kalah salah. Tempat di mana hanya orang kuat yang bisa bertahan hidup. Petik 2. Namun, seperti apa tanah misterius itu? Bahkan kakekku tidak jelas karena dia belum pernah pergi ke tempat itu. Petik 2. Tanah itu seperti legenda. Seseorang tidak pergi ke sana hanya karena orang itu menginginkannya. Tetapi kakek saya mengatakan bahwa itu ada karena banyak ahli puncak telah memasuki tanah itu. Petik 2. Jadi, Chu Feng, dunia ini terlalu besar. Begitu besar sehingga kita tidak bisa membayangkannya. Terlalu banyak pakar, sangat banyak yang tak terbayangkan. Petik 2. Di benua 9 provinsi saat ini, seolah-olah kita hidup di desa pegunungan yang sunyi sehingga orang tidak suka datang ke sana. Orang-orang di sini sangat mudah puas. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ada gunung di balik setiap gunung, dan seseorang di luar setiap orang. Mereka hanya hidup dengan kepuasan diri di tanah kecil mungil ini. Petik 2. Jadi, kita tidak pernah bisa menjadi sombong. Kita tidak bisa merasa bangga karena kita memiliki bakat yang kuat di negeri ini, dan merasa puas. Petik 2. Karena, pada kenyataannya, kita mengambil tubuh khusus, kekuatan khusus, dan membandingkan diri kita dengan tumpukan sampah dengan bakat yang sangat lemah. Tidak peduli berapa banyak lagi mereka memuji atau takut pada kita, tidak ada gunanya karena orang-orang di tempat ini pada dasarnya lemah. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa melangkah ke panggung dunia. Petik 2. Dan kamu dan aku ditakdirkan untuk meninggalkan tempat ini. Kita tidak hanya perlu memasuki wilayah Laut Timur, kita juga perlu melangkah ke tanah misterius yang seperti legenda. Petik 2. Itu tidak berarti banyak bagi kita yang disebut jenius di sini karena itulah yang diharapkan. Dengan bakat kecil mereka, mereka seharusnya tidak memandang kita sebagai jenius. Mereka harus memandang kita sebagai dewa. Petik 2. Yang perlu kita lakukan bukanlah menjadi jenius di mata mereka. Itu harus menjadi jenius di wilayah Laut Timur. Bahkan jenius tanah misterius itu. Hanya dengan begitu kita tidak akan dimakamkan di bawah kekuatan orang lain setelah memasuki tempat di mana orang-orang yang kuat ada di mana-mana. Ziling mengingatkan dengan serius. Saat itu, emosi Chu Feng sangat rumit. Bahkan darah di tubuhnya mendidih. Dan dia merasa bahwa dia sedang terbakar oleh nyala api panas. Meskipun Egi selalu mengingatkannya bahwa tempat ini hanya sudut gunung es di dunia. Dan bahwa dunia ini sangat besar. Karena ada langit di luar langit dan seseorang di luar seseorang. Chu Feng tidak pernah memikirkan semua itu. Tatapannya selalu tetap di benua 9 provinsi ini. Tapi setelah mendengar kata-kata Ziling, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya menyadari betapa besar dunia ini, dan menyadari bahwa ada banyak ahli di dunia ini. Dia tahu bahwa di benua itu, dia dipandang sebagai seorang jenius yang memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Tetapi mungkin di mata orang lain, dia hanyalah sampah biasa. Jadi, darah Chu Feng tersulut. Dia akhirnya tahu arah yang harus dia tuju. Dia masih harus terus menjadi kuat, menjadi lebih kuat. Karena benua dari 9 provinsi ini ditakdirkan untuk tidak dapat menahannya. Targetnya bukanlah wilayah Laut Timur di mana ada para ahli di mana-mana. Itu adalah pusat dunia ini, tempat para jenius berdiri berkelompok. Tanah misterius tempat hanya jenius sejati yang bisa berdiri. Jika Ziling datang dari wilayah Laut Timur, lalu dari mana aku berasal? Orang tuaku, keluargaku, di mana kalian semua? Apakah Anda masih hidup? Chu Feng menatap langit. Dan semakin banyak. Hatinya ingin meninggalkan benua 9 provinsi dan menuju ke tanah baru itu. Baik, Chu Feng. Waktunya hampir habis. Ayo pergi ke sekolah Dewa Api. Setelah memikat kepala sekolah Dewa Api, kami akan menjara semuanya dari sekolah Dewa Api dan membuat mereka menderita konsekuensi jahat atas tindakan jahat mereka. Tiba-tiba, Ziling tersenyum manis dan berkata, sudah waktunya untuk membiarkan mereka membayar harganya. Mendengar kata-kata Ziling, sudut mulut Chu Feng juga naik dan mengungkapkan sentuhan senyum jahat. Segera setelah itu, Chu Feng dan Ziling mengendarai kereta indah Ziling kembali ke sekolah Dewa Api. Harus dikatakan bahwa kecepatan kereta indah benar-benar sangat cepat. Ketika Chu Feng dan Ziling kembali ke sekolah Dewa Api, sesepuh yang kembali ke sekolah Dewa Api untuk memberitahu masih belum tiba.
Keduanya benar-benar telah menunggu 2 hari penuh sebelum penatua itu kembali ke sekolah Dewa Api. Adapun bagaimana Chu Feng dan Ziling tahu bahwa penatua kembali, itu karena tiba-tiba, sekolah Dewa Api mulai bergetar. Kemudian, kepala sekolah Dewa Api terbang keluar dan di belakangnya, bahkan ada 11 ahli alam surga mengikutinya. Dan dengan kecepatan sangat cepat, mereka berlari langsung menuju base Capital Mountain Range, dan penatua yang memberitahu juga ada di sana. Grup. Setelah mereka pergi, untuk menghindari keadaan yang tidak terduga, Chu Feng dan Ziling menunggu setengah hari lagi. Dan setelah setengah hari, ketika kepala sekolah Dewa Api masih belum kembali, mereka tenang dan menyelinap ke lokasi makam yang mereka cari terlebih dahulu. Makam sekolah Dewa Api dibangun sangat luas. Makam orang normal dibangun di bawah tanah. Tetapi setengah dari makam ini berada di atas tanah, dan setengahnya di bawah tanah. Itu juga berarti bahwa di bagian tanah di atas makam, ada istana besar. Di luar istana, ada tembok tinggi dan besar. Melihat penampilan luarnya, tempat itu tampak seperti kota yang berdiri sendiri. Dan di gerbang kota, ada 4 kata yang tertulis tempat pemakaman Dewa Api. Di depan gerbang tanah pemakaman Dewa Api, 2 murid inti berdiri. Kedua murid inti keduanya memiliki kultivasi dunia mendalam. Mereka berdiri tegak lurus, selurus lembing, dan tidak bergerak sama sekali. Tapi Chu Feng dan Ziling tahu bahwa mereka sama sekali bukan satu-satunya penjaga makam itu. Dapat dikatakan bahwa sekolah Dewa Api sangat menghargai tempat pemakaman Dewa Api. Dan mereka memposting sekitar 1000 murid inti untuk dijaga di sana. Meskipun juga merupakan murid inti, para murid yang menjaga di dalam kuburan pastilah para elit dalam murid-murid inti. Hampir semua dari mereka memiliki kultivasi di ranah mendalam. Dan bahkan jika mereka tidak berada di ranah mendalam, mereka pasti berada di puncak ranah asal. Dan selain murid inti, ada sekitar 100 tua-tua inti. Budidaya para penatua inti itu jauh lebih tinggi. Mereka semua berada di puncak ranah mendalam. Sebagian besar dari mereka secara kasar berada di level 7 dari ranah mendalam. Dan beberapa bahkan ada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam, yang benar-benar berada di puncak sejati dari ranah mendalam. Selain dari anggota penjaga yang kuat, bahkan ada lapisan formasi roh di dalam tanah pemakaman Dewa Api dan segala macam mekanisme. Bahkan ada bel untuk peringatan. Tidak peduli penyusup macam apa yang berani memasuki tempat ini. Selama mereka ditemukan, para penjaga pasti akan membunyikan bel segera dan pada saat itu, semua orang di sekolah Dewa Api akan datang untuk memperkuat. Jadi, agar tidak mengejutkan ular dengan memukul rumput, misi Chu Feng dan Ziling sangat menantang. Tidak hanya mereka perlu membunuh semua orang di Fire God Burial Grounds. Mereka harus membunuh mereka semua sebelum mereka mengeluarkan suara dan tidak bisa membiarkan mereka membunyikan bel untuk mengingatkan.